إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله, telah datang hadis dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani qala alaihi salatu wassalam inna Allah azza wa jalla yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safasifaha. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai perkara yang tinggi dan mulia dan membenci hal-hal yang rendah. Di sini Allah azza wa jalla jelas mencintai hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia berupa keinginan dan cita-cita, di mana seseorang muslim, mukmin hendaklah dia memiliki yang namanya ambisi yang kuat, cita-cita yang tinggi, keinginan yang agung, karena Allah azza wa jalla mencintai hal itu. Qala alaihi salatu wassalam inna Allah al-'abdul qawi al-mu'min al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, akan tetapi di semua keadaan orang mukmin itu dalam kebaikan. Di sini Rasulullah SAW mengunggulkan seorang mukmin yang kuat dari sisi keimanan, keinginan, cita-citanya. Maka telah datang syariat kita dengan dorongan bagaimana seorang mukmin mampu mendidik dirinya dengan menanam dalam hatinya suatu cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi, dan juga hasrat yang kuat dalam menuntut negeri akhirat. Lihat Allah azza wa jalla menjelaskan bahwasanya ahlul jannah itu dibagi menjadi tiga. Ada orang-orang yang berlomba-lomba, ada orang yang tengah, ada orang yang menzalimi dirinya. Allah azza wa jalla thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi, ada orang yang menzalimi dirinya, wa minhum muqtasid, ada orang yang tengah yang hanya berkecukupan dengan yang Allah azza wa jalla wajibkan dan meninggalkan segala apa yang Allah azza wa jalla harapkan. Wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, ada di antara mereka yang berlomba-lomba dalam menuntut kebaikan. Inilah mereka-mereka yang memiliki cita-cita yang tinggi. Was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Mereka orang-orang yang didekatkan kepada Allah azza wa jalla adalah orang-orang yang berlomba di jalan Allah, adalah orang yang menginginkan cita-cita yang tinggi, ingin derajat yang tinggi, ingin nilai yang paling tinggi. Inilah seorang mukmin yang baik. Inilah seorang mukmin yang memiliki jiwa yang mulia, menanamkan dalam hatinya keinginan yang tinggi di sisi Allah azza wa jalla. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebaik-baik suri tauladan untuk kita dalam bab ini, yaitu bagaimana seseorang mampu mendidik dirinya dalam membangun suatu cita-cita yang tinggi. Bukan cita-cita sebatas apa yang dia miliki di dunia, akan tetapi bagaimana mampu untuk sampai di sisi Allah azza wa jalla dengan nilai yang baik, dengan hasil yang tinggi, dengan hasil yang mulia di sisi Allah azza wa jalla. Al-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sahabatnya, saluni al-wasilah, mintakanlah aku
lalu mintakanlah untukku al-wasilah. Qalu ya Rasulullah, wa ma al-wasilah? Apa itu wasilah wahai Rasulullah? Qala a'la darajatin fil jannah. La yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akun anahu. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan al-wasilah adalah suatu derajat yang tertinggi di surga. Tidak akan ada yang mencapai, tidak akan ada yang mampu memperoleh kecuali satu orang, dan saya mengharapkan bahwa itu adalah saya. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam memiliki cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi, secara tidak langsung telah mengajarkan kepada umatnya untuk jadi sebagaimana dia, yaitu memiliki keinginan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, jangan minta hal-hal yang biasa atau bahkan hal-hal yang rendah. Akan tetapi kalau engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa wasatuha 'arsyur rahman minha tafajjara anharul jannah. Kalau kalian meminta langsung minta kepada Allah al-jannah, yakni jannatul firdaus. Minta langsung firdaus, karena firdaus adalah surga yang tertinggi yang paling tengah, yang dimana atapnya adalah 'arsyur rahman, yang darinya tercurahkan sungai-sungai surga. Lihat bagaimana Rasul alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk bagaimana memiliki ambisi yang tinggi, hasrat yang kuat dalam menuntut negeri akhirat. Hendaklah engkau seorang muslim, hendaklah engkau memiliki cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Rasul alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "A'ajaztum an takun mithl ajuz Bani Israil?" Apakah kalian tidak mampu untuk menjadi seperti orang tua perempuan dari kalangan Bani Israil? Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya tatkala Musa hendak keluar dari Mesir bersama kaumnya, tiba-tiba mereka tersesat, tidak tahu jalannya kemana. Maka ulama dari kalangan pengikutnya Musa mengatakan bahwa Nabi Yusuf sebelum meninggal telah mengambil perjanjian dari Allah atas kami, bahwa kami tidak boleh keluar dari Mesir kecuali telah membawa juga tulang belulangnya Yusuf. Maka Musa mengatakan, siapa yang mengetahui tempatnya? Maka mereka menjawab, tidak ada yang mengetahui kecuali ajuz dari Bani Israil, orang tua perempuan, nenek-nenek saja yang mengetahui. Maka mereka mendatangi perempuan tersebut dan Musa memintanya untuk memberitahukan di mana tulang belulang Nabi Yusuf. Maka perempuan itu mengatakan, la wallah la af'al hatta tu'tiya hukmi. La, gak akan saya kasih tahu wallahi sampai engkau memberikan untukku hukumku. Qala ma hukmuki? Apa hukummu? Qala au qalat an akuna ma'aka fil jannah. Ini hukumku. Sayang, hukumku adalah dengan yang saya beritahu saya bersama di surga. Jadikan balasan saya itu bersama engkau di surga. Inilah inti dari hadis ini Rasul alaihi wasallam inginkan. Apakah kalian tidak mampu untuk jadi seperti nenek ini? Meminta kepada Musa memberikan syarat. Syaratnya bukan uang, syaratnya bukan kedudukan, syaratnya bukan kenikmatan yang sementara. Syaratnya adalah surga. Dia bersama dengan Nabi Musa di surga. Fakariha Musa an yu'tiyaha Allah azza wa jalla ilaihi al-aqih. Akan tapi Musa tidak suka untuk memberikan hukum nenek tersebut. Maka Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Musa untuk memberikan hukumnya, yaitu hukumnya sebagai janji atau sebagai bentuk janji nenek itu akan bersama dengan Musa di surga. Lihat bagaimana cita-cita seorang nenek yang Rasul alaihi wasallam mengatakan, kalian mampu apa tidak mencontoh nenek itu? Kita mampu atau tidak untuk mencontoh nenek tersebut? Dengan itu kita menanam di hati kita, yaitu suatu cita-cita yang tinggi. Bukan hanya kita mendapatkan pinggiran-pinggirannya surga, atau permulaannya saja, atau derajat paling bawah tidak masalah. Yang penting sama dari adalah bukan itulah sifat seorang mukmin, bukan itulah sifat seorang muhsin at-taqi, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan demikian. Tapi mereka menuntut derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasul alaihi wasallam di samping Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling agung, akan tetapi Aisyah radhiyallahu taala
menceritakan untuk kita bagaimana semangatnya beliau dalam menunaikan ibadah hatta tatafaqqar qadamah. Kana yaqumu min al-lail hatta tatafaqqar qadamah. Salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Bukankah ini sebagai bentuk di mana Rasul alaihi salatu wasallam menjaga kemuliaan jiwanya, menjaga cita-cita yang tinggi? Ayat di hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan lawajidtu anni uqtal fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan saya menginginkan untuk terbunuh di jalan Allah kemudian dihidupkan, terbunuh lagi, dihidupkan kembali, terbunuh lagi, dihidupkan kembali. Ambisi yang sangat kuat, cita-cita yang sangat tinggi, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar cita-cita yang ada di dunia, tapi dari kenikmatan yang sementara. Karena itu bukanlah cita-cita yang baik, itu bukanlah seorang sosok yang memiliki jiwa yang mulia, tapi jiwa yang mulia secara hakikat tatkala dia menuntut negeri akhirat. Rasulullah SAW tidak sampai hanya memperlihatkan kepada para sahabat cita-cita beliau yang tinggi, akan tetapi Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para sahabat bagaimana Rasul mampu mencetak generasi yang memiliki cita-cita yang tinggi, bukan yang rendah, bukan menginginkan atau berkecukupan dengan nilai yang bawah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim, terkhususnya orang Ansar, mereka mengatakan ila mata nahnu nanzil min hadhil al-aghar. Sampai kapan kita ini menimbah dari sumur ini? Kalau atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Allah, fafajjar lana min hadhihi al-jibal uyuna. Kalau seandainya kita datang kepada Rasulullah kemudian kita meminta kepada Rasulullah, maka Rasul mendoakan kepada Allah. Dan kemudian Allah memecahkan dan mengeluarkan air dari gunung ini. Tak capek-capek lagi kita menimbang dari sumur. Maka mereka mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, marhaban wa ahla. Wallahi ma ja'a bikum illa hajah. Walladhi nafsi biyadihi. La tas'alun syai'an illa utitumuh. Wa la as'alu rabbi al-yawm illa aqani. Tatkala mereka mendatangi Rasulullah mengatakan marhaban wa ahla. Kalian tidak akan datang kecuali karena ada keperluan. Kecuali ada keperluan. Maka kata Rasul, tidaklah kalian meminta hari ini suatu permintaan kecuali kalian akan berikan. Dan saya tidak akan meminta kepada Allah hari ini kecuali saya akan berikan. Maka tatkala Al-Ansar mendengarkan sabda Rasul yang mulia ini, satu sama lain melihat kepada yang lainnya. Maka mereka mengatakan, ad-dunya turidun. Apakah dunia yang kalian inginkan? Apakah dunia yang kalian inginkan? Padahal asal tujuan mereka itu adalah dunia. Tapi tatkala mendengar janji Rasul alaihi salatu wasallam di waktu itu mereka mengatakan, utlubul akhirah, mintalah akhirat, jangan minta dunia. Hanya sekedar perkebunan, sekedar pertanian, sekedar hasil dunia yang sementara. Kalian minta kepada Rasul, utlubul akhirah, mintalah akhirat. Faqalu ya Rasulullah, ud'u Allah an yaghfir lana. Ini permintaan mereka. Enggak jadi untuk dibelahkan gunung dengan yang keluar air. Enggak capek-capek lagi menimba. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaghfir lana. Mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah semoga Allah mengampuni kita. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'il ansar. Kebaikan yang merata, yang menyeluruh mencapai mereka ashab Rasulullah dari kalangan Ansar dan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, ampunilah untuk Al-Ansar dan anak-anaknya Ansar dan cucu-cucu Al-Ansar. Dikarenakan tadi mereka terdidik dari Rasul alaihi salatu wasallam didikan yang baik, memiliki cita-cita yang tinggi. Engkau sebagai orang tua, jangan sampai engkau mendidik untuk anakmu cita-cita yang rendah atau yang biasa. Gambarkan untuk anakmu bahwa di sana ada cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat tinggi. Penduduk surga itu kata Rasul alaihi salatu wasallam, yatara'un ahlal gharaf min fawqihim. Ini penduduk surga, mereka memandang
penduduk atau penghuni kamar-kamar di atas mereka, artinya yang berada di derajat yang sangat tinggi. Ini penduduk surga sudah sangat tinggi. Hasad dengan keadaan mereka yang tinggal di kamar-kamar yang tertinggi. Qala alaihi salatu wassalam, inna ahlal jannah yatara'un ahlal ghuraf kama yatara'un al-kawkab ad-durri. Penduduk surga itu akan melihat orang yang tinggal di kamar yang tinggi itu sebagaimana mereka melihat bintang yang menghilang. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengucapkan seperti ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tilka darajatun. Tilka manazilul anbiya la yadrubuha ghairuhum. Mereka yang tinggal di sangat tinggi itu, di derajat yang sangat tinggi, kata para sahabat, itu tempatnya para nabi ya Rasulullah. Itu tempatnya para nabi. Nggak akan ada yang mampu sampai di tempat tersebut kecuali mereka. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, bala wallahi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Tentu ada yang mampu sampai untuk sampai di derajat tersebut. Tentu. Wallahi nafsi biyadi, Rasul sumpah ada yang mampu untuk sampai di derajat tersebut, yaitu mereka sekelompok dari kalangan laki-laki yang beriman pada Allah Azza wa Jalla dan membenarkan para Rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inilah keadaan para sahabat, murid-murid Rasul alaihi salatu wassalam, yang menanam di jiwa mereka suatu kemuliaan dan cita-cita yang sangat tinggi, di mana ada di sana beberapa gambaran bagaimana para sahabat saling berlomba-lomba dalam menegakkan amalan kebajikan di antara mereka sendiri. Bagaimana mereka itu berlomba-lomba dalam menegakkan amalan kebaikan. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man asbaha minkumul yawm sha'iman, qala Abu Bakar ana. Wa man asbaha minkumul yawm tabi'a janazah, qala Abu Bakar ana. Qala wa man asbaha minkumul yawm 'ada maridan, qala Abu Bakar ana. Qala wa man asbaha minkumul yawm at'ama miskinan, qala Abu Bakar ana. Qala alaihi salatu wasallam, walladhi nafsi biyadihi mastara'na limra'in illa dakhala al-jannah. Rasul alaihi salatu wasallam berdiri di hadapan para sahabat, menanyakan, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Siapa yang menjawab? Abu Bakar, saya. Baik, yang menjenukkan sakit? Abu Bakar juga mengatakan, saya. Baik, siapa yang memberikan makanan untuk orang miskin? Abu Bakar mengatakan, saya. Baik, siapa yang puasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya. 4 perkara semuanya Abu Bakar yang melakukan. Maka Rasul mengatakan, tidaklah 4 perkara tersebut terkumpulkan dalam seseorang kecuali dia akan masuk surga. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq sabaqan ila khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengungguli semua para sahabat, di mana beliau memang orang yang paling unggul dalam kebaikan. Pertama yang beriman dengan Rasul alaihi salatu wasallam, yang pertama yang menghibur Nabi alaihi salatu wasallam dengan harta dan juga jiwanya. Berkata Umar bin Khattab, amarna Rasul alaihi salatu wasallam yauman an natasaddaq farafa malan indi. Umar bin Khattab mengatakan, di suatu hari Rasulullah memerintahkan kita untuk bersedekah. Maka kata Umar, pas saya ini memiliki harta. Faqala la usabiqanna Abu Bakar al-yawma in sabaqtuhu bil ard. Kata Umar bin Khattab, hari ini saya akan mendahului dan mengungguli Abu Bakar, padahal saya sebelumnya tidak pernah. Lihat, ini bentuk bagaimana seseorang itu memiliki ambisi yang tinggi, hasad yang sangat kuat dalam menuntut negeri akhirat. Maka Umar bin Khattab mendatangkan dengan setengah hartanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasallam, ma a'taita li ahlik? Qala mithlah. Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab, semisalnya, setengah di jalan Allah, setengah untuk keluarga. Faja'a Abu Bakar bi kulli ma 'indah. Abu Bakar Siddiq datang dengan seluruh hartanya. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasallam, ma a'taita li ahlik?
Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya meninggalkan untuk mereka Allah dan juga Rasulnya. Maka kata Umar bin Khattab, tidak akan lagi saya berlomba-lomba denganmu. Bagaimana para sahabat saling berlomba dalam menunaikan kebaikan. Tatkala Rasul alaihi salatu wasallam bersama Abu Bakar dan Umar mendatangi Abdullah bin Mas'ud pas-pas beliau sedang sholat. Faftataha bin nisa fasalaha. Fasalaha. Abdullah bin Mas'ud sholat dan membaca surah An-Nisa, dan Abdullah bin Mas'ud membacanya dengan sangat lancar. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibn Abi. Falyaqra ala qira'ati ibn Abi. Siapa yang menginginkan untuk membaca Quran yang masih segar sebagaimana telah diturunkan, maka hendaklah dia membaca dengan bacaannya Ibnu Abi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tatkala Abdullah telah menyudahi salatnya, beliau mengangkat tangan atau beliau berusaha berdoa. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, sal tuqah. Mintalah dan engkau akan diberi. Mintalah engkau akan diberi. Lihat, Abdullah bin Mas'ud ini enggak tahu kalau ada Rasulullah sedang melihat. Enggak tahu kalau sedang ada tamu yang mulia. Tapi Rasulullah berkata yang didengar oleh Abu Bakar dan Umar, minta engkau akan diberi. Apa yang dikatakan diminta sama Abdullah bin Mas'ud? Apa yang dia minta? Taib kelancaran dalam kerjaan, taib kebesaran dalam syarikah dan perusahaan. Yang dia minta, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yafad wa murafaqatan nabiyika fil jannatil khair. Ini permintaan Abdullah bin Mas'ud. Ini permintaan beliau. Enggak ada yang lain. Meminta kepada Allah keimanan yang tidak diikuti dengan kemurtadan. Dia minta kepada Allah suatu nikmat yang tidak sirna, yang tidak ada habisnya. Ini orang yang berakal. Inilah orang yang memiliki ambisi yang sangat tinggi. Dia memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Ayat menuntut dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla keimanan yang tidak murtad dan juga kenikmatan yang tidak ada habisnya, dan menemani Rasul alaihi salatu wasallam di surga. Maka di waktu pagi atau di waktu cerita tersebut, Abu Bakar dan Umar masih saja berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang duluan memberikan kabar baik kepada Abdullah bin Mas'ud? Umar bin Khattab bersegera untuk memberikan kabar. Ternyata di sisi Abdullah bin Mas'ud sudah ada Abu Bakar untuk memberikan kabar kepada Abdullah bin Mas'ud. Inilah keadaan para sahabat. Bagaimana mereka terdidik, bagaimana mereka mendidik jiwa mereka, bagaimana mereka terus menuntut ayat yang permintaan yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini semua ini sebagai cermin bagi kita semua. Bagaimana caranya kita ini bukan berkecukupan dengan hal yang biasa. Setiap hari sudah itu. Tapi berjalannya waktu setahun demi tahun sudah demikian keadaannya. Enggak bertambah. Tidak bertambah. Engkau seorang muslim, dengan Allah Azza wa Jalla berikan kepada engkau suatu umur yang akan ada gantinya kalau pergi. Hendaklah engkau memanfaatkan umur tersebut dengan engkau amalkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Hendaklah engkau memiliki jadwal yang baik. Di samping engkau melakukan amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, jadwalkan juga untukmu amalan-amalan tambahan. Sebagai bentuk engkau memiliki cita-cita yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada di sana salat sunnah, ada di sana puasa sunnah, ada di sana sedekah yang sunnah, ada di sana bentuk seseorang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di tengah malam, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di tengah malam. Harus ada seorang muslim demikian, sehingga dengannya dia telah mencabut dari hatinya suatu judul atau suatu julukan penuntut dunia, pencinta dunia, hamba dunia. Tapi kalau dia imbangi, bahkan dia ungguli kepentingan agama di atas dunia, itulah hambanya Allah Azza wa Jalla. Itulah hamba orang yang sedang mencari negeri akhirat. Maka kita semua memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla membantu kita semua untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dengar dari ilmu dan juga nasihat dan juga arahan. Allahumma inna nas'aluka
أن تعيننا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين.